Di saat saya ngontrak, istri saya terus menemani. Terus sabar dengan perjuangan proses-prosesnya. Sehingga ternyata indah pada waktunya Bapak Ibu. Dan ini semua berkat dorongan doa dari orang tua saya, ibu saya tercinta, ibu kami tercinta, istri dan anak saya. Ini Bapak Ibu, selagi ada waktu, selagi ada yang harus kita perjuangkan, jangan pernah takut Bapak Ibu. Jangan pernah menunda. Ingat waktu, tidak akan kembali lagi. Dengan bangga SSB Team mempersembahkan seorang pelaku sekaligus saksi sejarah berkembangnya SSB Team. Kita sambut dan meriah Coach Aceh Ahmad Fauzi. Mari bangkit berdiri, kita berikan aplaus yang luar biasa. Lebih meriah lagi. Berikan aplaus satu kali lagi untuk top leader Alfa Aceh Ahmad Fauzi. Apa kabar? Apa kabar? Sebelah sini, apa kabar? Semuanya, apa kabar? Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman. Bapak Ibu semua, perkenalkan dulu. Nama saya Aceh Ahmad Fauzi. Asal saya dari Garut. Latar belakang saya anak petani, Bapak Ibu. Sekaligus santri. Namun di saat menjadi anak petani, bukan menjadi tidak bisa akan bisa sukses di bisnis PTBS. Tentunya atas dasar kemauan keyakinan untuk bisa ngerubah hidup. Dan kemarin-kemarin saya ditunjuk langsung oleh founder kita, Bapak Dhani Abdul Ghani. Terima kasih untuk memberikan story sukses di panggung kemenangan ini. Dan terima kasih juga dihadiri oleh top-top leader besar, guru-guru kita semua. Terima kasih Bapak Suroto. Terima kasih juga buat Bapak Sunario. Kasih aplaus buat beliau. Dan terima kasih juga buat manajemen PTBS. Tentunya Bapak Ibu, saya bisa berdiri di tempat ini atas dasar di awal saya berjuang. Yang dimana latar belakang anak petani Bapak Ibu jauh dari kata sukses. Jauh dari kata sukses. Dan memang kenyataannya seperti itu. Setelah saya lulus sekolah SMA, saya dikasih tantangan oleh orang tua saya. Dikasih 3 pilihan antara bekerja, jadi karyawan, atau kuliah, atau mondok.
Tiga pilihan itu bingung bagi saya. Karena memang sadar diri, kalau saya seandainya kuliah Bapak Ibu, keadaan orang tua, keadaan keluarga saya, gak akan bisa sampai kuliah, apalagi sampai beres lulus kuliah. Di situ saya mikir Bapak Ibu, mana yang harus dipilih? Ternyata luar biasa. Pilihan saya mondok dulu di pesantren di Tasikmalaya. Setelah saya mondok, itu pun memaksakan diri. Dan pada akhirnya beberapa tahun saya mondok, saya di pesantren. Saya melihat lagi keadaan orang tua. Melihat lagi keadaan orang tua saya. Mungkin udah capek ngebiayain saya Bapak Ibu. Mungkin pengen anaknya bisa sukses. Sehingga cara pandang orang tua dengan kuliah Bapak Ibu bisa sukses. Dan ternyata Bapak Ibu semua, keputusan orang tua hingga rela jual kebun miliknya demi mengkuliahkan anaknya supaya jadi sarjana. Sampai jual kebun, rela beliau. Dan itu pun memaksakan karena anaknya pengen betul-betul sukses. Saya pun sadar diri Bapak Ibu. Bela-belain ngejual tanah. Karena hidup bagi saya itu pilihan. Dan sukses itu kepastian bagi saya. Di saat saya memutuskan kuliah, rela-relain orang tua ngejual kebun, padahal kebun itu kesayangan orang tua saya Bapak Ibu. Hingga mencari nafkah pun sebagian dari sana Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin kalau orang tua saya enggak sampai ngejual kebun, mungkin udah berangkat umroh. Mungkin udah bisa berangkat haji. Tapi begitu luar biasanya sosok ibu saya. Hingga rela berkorban demi mengkuliahkan anaknya agar bisa sukses. Saya terus berproses. Karena di saat saya kuliah bingung juga. Keterbatasan ekonomi yang memang gak ada uang. Jatah dari orang tua sedikit Bapak Ibu. Di situ di sela-sela kesibukan saya kuliah, saya cari cara bagaimana sedikitnya bisa ngebantu biaya perkuliahan saya. Karena tanah yang dijual biaya itu enggak cukup Bapak Ibu, enggak cukup. Saya terus mencoba apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan demi untuk mengangkat harkat martabat keluarga. Di situ saya mencoba berbisnis. Pernah dagang Bapak Ibu di pesantren, dagang peci Bapak Ibu. Modal keberanian, modal pinjam. Pernah mencoba lagi beberapa bisnis tersebut. Akhirnya bangkrut, akhirnya modal gak ada, hasil pun tidak ada. Saya tidak ada putus asa.
dengan modal saya. Terus mencoba. Hingga sampai mencoba lagi jualan sandal Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan, saya lakukan. Sampai-sampai bela-belain sewa mobil Bapak Ibu. Karena yang dilihat itu keuntungan yang dilihat. Dan ternyata nihil. Kegagalan bukan berarti kiamat bagi saya. Selalu saya coba terus. Beberapa kali bisnis gagal terus. Saya mencoba lagi bisnis Bapak Ibu. Karena keterbatasan ekonomi. Hingga di saat saya kuliah dipertemukanlah dengan bisnis MLM Bapak Ibu. Di situ saya mencoba terus. Modal pinjam lagi Bapak Ibu. Beberapa kali itu saya pinjam dengan modal tekad berani. Hingga BPKB motor saya serahin ke bank Bapak Ibu. Untuk bisa bermodal di bisnis tersebut. Di situ bukan berarti saya gak bisa sukses Bapak Ibu. Ternyata hambatan, tantangan yang menghadang bagi diri saya tidak seenak yang saya bayangkan Bapak Ibu. Karena gagal itu udah pasti Bapak Ibu. Bagi yang tidak bertindak, bagi yang tidak melakukan, sukses pun pasti. Bagi yang bertindak, bagi yang melakukan. Apalagi yang harus saya lakukan Bapak Ibu? Sementara kehidupan saya, sampai kuliah pun saya mau dikeluarkan dari perkuliahan. Gak bisa masuk UAS, karena gak bisa bayar uang UAS tersebut. Betapa malangnya nasib saya Bapak Ibu. Betapa hinanya. Hingga saya gak bisa masuk UAS Bapak Ibu. Betapa berharganya nominal uang. Betapa berharganya nominal uang Bapak Ibu. Kita mentuhankan uang. Tapi kita gak ada uang. Serasa mati Bapak Ibu. Sempat saya berhenti kuliah. Kata ibu saya, kata ayah saya, lanjutkan aja nak kuliahnya. Lanjutkan aja. Dari mana Pak? Seadanya aja. Soal biaya nanti Bapak usahain lagi. Saya tidak pernah tahu uang kuliahnya dari mana. Gak pernah tahu Bapak Ibu. Yang hanya saya tahu, uang itu ada di genggaman saya dari ayah saya. Tidak pernah mengeluh Bapak Ibu terhadap keadaan, terhadap nasib saya, terhadap nasib keluarga saya. Justru di situ saya mikir lagi. Pengen ngerubah hidup, pengen ngerubah nasib. Gak mau miskin terus. Gak mau dihina terus Bapak Ibu. Dilecehkan banyak orang karena nasib saya miskin. Nasib saya gak punya. Di kuliah pun banyak teman-teman saya yang memandang hina bagi saya. Di situ
Singkat cerita, uas saya bayar dan saya kuliah lagi, melanjutkan perkuliahan lagi. Hingga luar biasa teman-teman. Dari mana jalannya untuk bisa sukses? Dari mana jalan keluarnya sehingga bisa merubah nasib? Karena udah bosan hidup miskin, udah bosan. Udah bosan dipandang sebelah mata Bapak Ibu. Di situ saya kuliah lagi. Dari pesantren 1,5 jam Bapak Ibu ke perkuliahan. Biaya yang dikorbankan oleh orang tua itu cukup sedikit bagi saya. Namun saya syukuri, saya terima dengan lapang dada. Sekalipun itu kurang bagi saya. Gak berkata kurang, gak berkata Pak kurang. Enggak Bapak Ibu. Di situ saya diajarkan oleh ayah saya untuk bangkit, untuk tetap semangat, untuk terus maju, sekalipun terhambat dengan biaya. Dan luar biasa Bapak Ibu. Di saat saya kuliah, ada teman saya yang sama-sama santri juga, mengenalkan peluang terhadap bisnis ini. Pokoknya 1 bulan bisa dapat mobil katanya. 1 bulan Bapak Ibu bisa dapat mobil. Gak mungkin 1 bulan bisa dapat mobil. Dan itu mereka ada di sini Bapak Ibu. Guru kita semua, Kang Ihsan Saiful Mila beserta Kang Dani. Satu bulan mana ada bisa dapat mobil. Saya terus pantau terus mereka. Hingga saya bosan Bapak Ibu melihat postingan mereka. Melihat postingan di Facebook. 1 bulan katanya bisa dapat mobil. Mana mungkin. Apalagi nasib saya. Anak petani. Gak mungkin bagi saya. Dan di situ saya nolak Bapak Ibu. Nolak mentah-mentah gak langsung disamperin. Karena itu lewat telepon. Pas saya samperin Bapak Ibu pulang kuliah. Dijelasin, gak terlalu jelas Bapak Ibu. Gak sebegitu yakin di awal itu. Tetapi melihat keyakinan Kang Dani, keyakinan Kang Ihsan maupun yang lainnya pada banyak yang bergabung. Sehingga di situ diperkenalkan peluang bisnis ini dengan gak punya modal Bapak Ibu. Gak punya modal. Pusing saya. Gak punya modal sehingga keduluan sama yang lain yang bergabung. Malam-malam di prospek Bapak Ibu. Telepon teman saya. Bro punya uang gak? Saya minjem uang deh. Kepepet nih. Butuh uang. Karena saya tahu kalau ngontek ke orang tua saya udah pasti gak punya Bapak Ibu. Udah pasti gak punya uang. Udah pasti gak punya uang. Kakak saya pun udah pasti gak akan ngasih Bapak Ibu. Di situ ada teman dan alhamdulillahnya ada yang ngasih. Beberapa orang hingga bisa terkumpul uangnya modalnya. Di situ setelah bergabung Bapak Ibu, malah bingung, malah bengong. Apa yang harus saya lakukan? Sementara saya gak punya basic. Gak punya basic jualan, gak punya basic bisnis. Gak diajarkan sebelumnya, enggak. Tentunya di situ
Saya belajar, konsultasi bersama guru-guru saya, bersama Kang Dani, bersama Kang Ihsan. Mulai mengenalkan teman saya. Yang ketika di awal mengenalkan, banyak orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Teman saya yang sepengurus sepesantren, gak bergabung pada nolak semua. Gak percaya 1 bulan bisa dapat mobil. Karena melihat keadaan saya pakai motor repo absolut Bapak Ibu. Yang ini buktinya, hasil perjuangan saya. Hingga motor nubruk angkot Bapak Ibu. Itu saya lagi berjuang. Di situ bukan berarti saya ngeluh terhadap keadaan saat itu. Tapi saya melanjutkan lagi prospek di sela-sela kesibukan saya masih kuliah. Motor perjuangan ini, Bapak Ibu semua, luar biasa. Hingga roboh. Dan itu hanya sementara Bapak Ibu. Bisa diganti. Bisa diganti. Bisa diperjuangkan lagi. Tentunya motor tersebut motor perjuangan saya di saat saya kuliah. Saya berjuang di sela-sela kesibukan saya kuliah. Sibuk bukan berarti masalah bagi saya. Sibuk bukan berarti masalah bagi saya. Tidak bisa meluangkan waktu setiap harinya, tidak. Yang terpenting bagi saya komitmen, konsisten terus jalankan bisnis ini. Jangan banyak tanya harus gimana Bapak Ibu. Yang penting lakukan aja dulu. Ketika kita melakukan terus. Hingga kita bisa menemukan apa yang harus dievaluasi, apa yang harus diperbaiki. Di setiap pertemuan Bapak Ibu. Karena saya nggak mau sendirian ke pertemuan. Dulu sempat melihat, saya paling belakang duduknya. Banyak orang yang udah sukses, wasilah menjalankan bisnis ini. Tapi tentunya, dulu mungkin saja saya duduk di belakang. Tapi sekarang di panggung kemenangan. Karena saya gak mau pintar sendirian, gak mau peraihan sendirian. Saya bergerak terus habis-habisan. Karena target saya waktu itu sebelum wisuda harus tembus mobil cash 150 juta. Di situ Bapak Ibu, Kang Ihsan malah udah kerjakan aja skripsi katanya Bapak Ibu. Bereskan aja dulu skripsi. Jangan jalankan bisnis PTBS ini. Tentunya saya sadar diri. Saya gak mau gini-gini terus Bapak Ibu. Gak mau miskin terus. Udah bosan Bapak Ibu. Udah capek. Udah capek jadi orang susah. Sehingga saya terus bergerak. Saya terus melakukan lagi. Di setiap pertemuan, saya selalu terbanyak menghadirkan mitra-mitra ke acara pertemuan seperti ini. Sukses sendiri udah biasa Bapak Ibu, udah biasa. Tapi sukses bareng-bareng, itu jauh luar biasa. Tentunya penolakan yang saya hadapi, baik itu teman-teman yang sepesantren, teman-teman seperkuliahan saya, gak ada yang bergabung sama sekali Bapak Ibu. Gak ada yang bergabung. Saya bingung harus apa lagi yang saya lakukan.
Sehingga ini bonus apa bener apa enggak masuk ke rekening. Saya mencoba Bapak Ibu memaksa waktu itu calon istri saya untuk bisa bergabung berjuang bareng-bareng sama saya. Kata saya, Neng, jangan nunggu dulu sukses ya. Kalau saya nunggu dulu sukses udah beda lagi mungkin. Udah beda cerita Bapak Ibu. Udah beda level mungkin. Dan luar biasanya calon istri saya waktu itu memaksakan diri buka celengan Bapak Ibu untuk bisa bergabung menjadi mitra PTBS. Itu yang pertama. Saya berjuang bareng-bareng sama calon istri saya waktu itu. Gak mengenal lelah Bapak Ibu. Itu pun dikenalkan, dijelasinnya sama upline saya, sama mentor saya. Karena saya gak tahu apa-apa di awal. Saya berjuang bareng, ada lagi teman saya yang bergabung. Di pesantren hanya 2 orang yang bergabung Bapak Ibu. Dari ratusan orang yang menjadi pengurus di pesantren itu. Di situ bukan berarti penolakan mematahkan semangat saya. Justru di situ betul-betul saya pengen membuktikan Bapak Ibu bahwa saya bisa, bahwa saya mampu, bahwa saya bisa, bahwa saya mampu untuk bisa mewujudkan harapan impian-impiannya. Perjuangan demi perjuangan, proses demi proses yang saya hadapi. Baik itu yang menghadang, karena tantangan, rintangan pasti ada Bapak Ibu. Masalah pasti ada. Di situ saya berproses terus Bapak Ibu. Hingga satu persatu, udah mulai ada yang bergabung, ada juga yang nolak. Saya tidak fokus sama yang nolak, saya tidak fokus sama yang tidak menerima. Saya fokus sama orang yang mau berjuang bareng-bareng di sini. Saya gak pernah berhenti berjuang Bapak Ibu. Target saya harus tercapai. Harus tercapai, mobil cash 150 juta. Melihat Kang Dani udah ngebuktikan Bapak Ibu 40 hari bisa dapat mobil. Geleng-geleng kepala saya. 40 hari mana ada bisa dapat mobil. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi setelah saya melihat buktinya, itu baru saya percaya Bapak Ibu. Baru saya yakin. Di situ saya berproses terus Bapak Ibu. Proses demi proses saya hadapi. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Konsultasi terus sama upline-upline saya. Sewaktu saya di pesantren bingung juga. Udah banyak yang nyinyir, udah banyak yang nolak, udah banyak yang ngehina Bapak Ibu. Bingung, karena betul-betul lingkungan itu sangat mempengaruhi. Tentunya saya kuliah, pulang kuliah, temui lagi Kang Ihsan, temui lagi Kang Dani. Kang Dani, Kang Ihsan, saya pengen tembus mobil nih sebelum wisuda saya. Gimana caranya? Dan beliau mengasih arahan yang terbaiknya. Sehingga luar biasa teman-teman. Apa yang harus saya lakukan? Saya lakukan. Apa yang harus saya kerjakan? Saya kerjakan. Tentunya enggak bosan-bosan. Baik itu yang nolak, yang mencibir terus saja berdatangan Bapak Ibu. Gak mungkin ente bisa sukses, ya. Gak mungkin ente bisa dapat mobil, motor aja repo. Katanya. Itu yang menjadi motivasi bagi saya. Saya pengen betul-betul ngebuktikan bahwa saya bisa, bahwa saya mampu untuk bisa mewujudkan impiannya. Saya berproses terus.
Sekalipun itu yang nolak, yang menghina. Gak peduli bagi saya. Karena lebih besar keyakinan saya untuk bisa ngerubah nasib, untuk bisa ngerubah hidup, Bapak Ibu. Di situ saya bantu terus tim kiri maupun tim kanan saya untuk terus maju, Bapak Ibu. Untuk terus melakukan. Bantu dia berbonus, bantu dia berbonus. Sehingga luar biasa. Pencapaian pun, hasilnya pun bisa kelihatan, Bapak Ibu. Di 5 bulan pertama, Bapak Ibu, sudah bisa ngebuktikan mobil cash 150 juta bisa saya raih, bisa saya dapat. Dan itu pun sebelum wisuda, Bapak Ibu. Orang yang ngehina, orang yang mencibir di kampus waktu itu, saya temui, Bapak Ibu. Nih bro, mobilnya udah bukti. Kata saya 1 bulan bisa dapat mobil. Ini buktinya, mobilnya udah ada. Paling inventaris katanya. Menganggapnya Bapak Ibu inventaris. Tapi di situ saya nggak pernah berhenti. Gak pernah berhenti sama sekali. Karena waktu itu sebulan lagi wisuda. Dan ke tempat wisuda saya udah bawa mobil cash hasil menjalankan bisnis di PT PES. Orang lain Bapak Ibu yang datang ke acara itu cuma sewa mobil. Cuma sewa mobil. Tapi saya bisa bawa mobil cash hasil menjalankan bisnis PT PES. Saya berproses terus habis-habisan. Bantu lagi tim kiri, bantu tim kanan. Sehingga 3 bulan ke depan. Setelah itu tembus lagi motor cash, mobil cash di ID istri saya. Luar biasa Bapak Ibu. Sehingga 8 bulan tersebut bisa ngebuktikan. Melihat keadaan orang tua saya udah tua Bapak Ibu. Karena di situ saat saya menikah nanti pengen dihadirkan sosok ayah saya, pengen dihadirkan orang ayah ibu saya juga. Dan Allah ngabul permintaan saya. Sehingga alhamdulillah menikah pun hasil jual mobil. Memaksakan jual mobil untuk biaya pernikahan saya. Di situ ayah saya ngomong, Pak, saya mau nikah. Biaya dari mana? Ada. Soal biaya ada. Tapi ayah saya enggak rela mungkin biaya dari saya. Sehingga ayah saya berusaha sampai beberapa kali minjem ke bank Bapak Ibu. Tapi pihak bank enggak terima. Enggak menerima karena keadaan orang tua udah tua. Syukur alhamdulillah bagi saya. Karena masih ada mobil cash harus saya jual. Di situ saya bisa menikah pun hasil murni 100%. Berjuang bareng sama calon istri saya waktu itu. Saya berproses terus. Di saat saya sudah menikah Bapak Ibu, ternyata yang dibayangkan menikah itu honeymoonnya luar biasa katanya. Tapi tentunya uang di pesak saya habis Bapak Ibu. Bahkan sempat penghasilan pun gak ada Bapak Ibu. Udah dapat mobil, penghasilan gak ada. Sehingga Bapak Ibu, istri saya terus menemani. Di saat saya gak punya uang. Sabar terus terhadap perjuangan ini. Yang dibayangkannya honeymoon
mau di mana, mau di Jogja katanya. Tapi nggak jadi Bapak Ibu. Nggak jadi, karena uang udah habis. Uang saya udah habis. Di situ saya mikir gimana lagi, uang udah habis ini. Saya di situ berangkat sama upline saya, sama sponsor saya. Diajak ngaji Bapak Ibu. Diajak ngaji oleh Kang Ihsan Saiful Milah. Dan ternyata itu diculik Bapak Ibu. Saya enggak sendirian karena memang saya udah tahu ketemu sama upline saya udah pasti dicuci otak. Udah pasti diyakinin lagi. Dan di situ pun sadar saya pengen penghasilan jauh lebih besar lagi. Di situ saya ajak mitra kiri, mitra kanan saya yang diajak. Ada yang gak mau, tapi ada yang gak mau. Di sini ada buktinya Bapak Ibu. Kang Heri Hermawan yang ikut sama saya berangkat ke Wonosobo menemui Kang Dani beserta Kang Amir yang berjuang bareng saya. Di situ saya ke Wonosobo bareng Kang Amir. Mir, kita ke Wonosobo Mir. Gak punya duit katanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, soal duit bisa saya cari. Bisa saya usahakan. Dan ternyata saya berangkat sama Kang Amir sama Kang Heri ke Wonosobo. Di situ saya konsultasi sama Kang Dani. Belajar lagi. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Di situ saya terbuka. Karena memang gak mau pintar sendirian Bapak Ibu. Mitra kiri kanan saya ajak, mitra kanan saya ajak. Sehingga beliau pun udah meraih mobil kayak 150 juta. Pencapaian di situ enggak bahagia juga. Karena memang baru sedikit yang dapat reward mobil. Sedikit yang baru dapat motor. Saya berjuang terus Bapak Ibu. Habis-habisan terus jalankan bisnis PTBS ini. Hingga saya Bapak Ibu sempat berhenti. Karena keadaan waktu itu. Yang memang gak kebayang untuk bisa sukses juga. Di situ saya mikir, saya udah dapat mobil. Saya udah nikah. Udah tercipta lagi, bangkit lagi. Di situ ada berproses lagi Bapak Ibu. Ini sosok ayah saya yang saya temani di rumah sakit Bapak Ibu. Yang menjadi tangisan bagi saya Bapak Ibu. Yang menjadi tangisan bagi saya. Di saat mau tembus Pajero ayah saya udah meninggal dunia. Udah gak ada Bapak Ibu. Udah meninggal. Itu 1 hari lagi tembus Pajero. Padahal sebelumnya, nah pengen rasanya Bapak ngerasain Pajero seperti apa. Tapi ternyata Bapak Ibu, ayah saya udah gak ada. Ayah saya udah meninggal. Di saat detik-detik tembus Pajero. Saya mikir betapa berharganya sebuah waktu. Waktu yang telah terlampaui bukan menjadi penyesalan bagi saya. Di situ saya mau merubah lagi. Karena gak mau menyesal lagi. Ini sosok ibu saya Bapak Ibu. Yang menemani ayah saya di saat di rumah sakit. Bapak Ibu semua yang saat ini ada orang tuanya, ada ibunya, ayahnya. Maksimalin lagi ikhtiarnya, usahanya untuk bisa ngebuktikan
untuk bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Di situ penyesalan pun terjadi Bapak Ibu. Sakit rasanya ditinggal oleh sosok ayah. Yang memang ayah luar biasa. Yang terus menyemangati saya. Tapi luar biasanya. Sehingga saya bisa seperti ini. Sehingga saya bisa tebus Pajero. Atas dasar dari doa-doa orang tua saya. Perjuangan saya belum selesai Bapak Ibu. Proses demi proses saya hadapi. Saya terus melakukan apa yang harus saya lakukan di bisnis PTBS ini. Tentunya mengikuti arahan, mengikuti mentor, mengikuti upline. Saya datang di setiap pertemuan lagi. Saya berjuang lagi karena penyesalan gak mau terulang lagi Bapak Ibu. Udah ayah saya meninggal Bapak Ibu. Pajero tembus. Tapi ternyata ayah mertua saya meninggal dunia juga. Serasa mati hidup saya. Ditinggal sosok ayah saya, ditinggal ayah mertua saya. Bapak Ibu, ingat waktu. Selagi ada orang tua kita, selagi ada orang-orang yang kita cintai. Buktikan Bapak Ibu, buktikan bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Di situ karena penyesalan gak mau balik lagi Bapak Ibu. Gak mau terulang lagi hingga proses demi proses saya lalui, sehingga alhamdulillah di saat kemarin, pas di saat ulang tahun saya, tembus luxury 1 miliar Bapak Ibu. Saya betul-betul gak menyangka bisa seperti ini. Kalau saya tahu mungkin saya gak akan berhenti berjuang. Karena semangat kita pasti naik turun. Ketika turun kita konsultasi sama upline, sama mentor. Sehingga luar biasa. Tembus luxury 1 miliar pas di saat ulang tahun saya Bapak Ibu. Tahun demi tahun saya lalui pembuktian di bisnis PTBS ini. Dan ternyata orang yang menemani perjuangan saya, yang menemani di saat saya miskin Bapak Ibu, di saat saya gak punya uang, tentunya ada sosok luar biasa, orang-orang yang saya cintai. Sosok yang saya cintai, yang masih ada Bapak Ibu. Yang masih ada. Saya persilakan buat istri saya tercinta untuk naik panggung. Sama ibu saya juga tercinta, boleh? Boleh naik panggung sama ibu? Inilah sosok istri saya yang terus menemani saat saya berjuang. Ibu boleh? Ma?
Inilah orang-orang yang saya cintai yang masih ada Bapak Ibu. Udah gak ada ayah. Di saat saya ngontrak, istri saya terus menemani. Terus sabar dengan perjuangan proses-prosesnya. Sehingga ternyata indah pada waktunya Bapak Ibu. Dan ini semua berkat dorongan doa dari orang tua saya, ibu saya tercinta, ibu kami tercinta, istri dan anak saya. Dan kemarin baru tembus luxury. Saya sisihkan uang saya sisihkan uang luxury saya untuk bisa mengumrohkan mereka Bapak Ibu. Nanti di bulan November berangkat bareng sama Kang Dani sama Kang Irsan. Karena saya udah jadi penyesalan sebelumnya. Ayah saya udah gak ada Bapak Ibu. Ayah kami udah gak ada. Yang masih ada, saya bahagiain. Dan luxury ini saya persembahkan buat istri dan keluarga saya tercinta. Dan izinkan saya untuk bisa memohon maaf pada ibu saya. Ini Bapak Ibu, selagi ada waktu, selagi ada yang harus kita perjuangkan, jangan pernah takut Bapak Ibu, jangan pernah menunda. Ingat waktu, tidak akan kembali lagi. Dan luar biasa Bapak Ibu. Mohon doanya di bulan November berangkat umroh bareng istri sama ibu kami tercinta. Mudah-mudahan dilancarkan. Saya nggak kebayang Bapak Ibu sebelumnya hingga bisa seperti ini. Mumpung ayah ibu saya masih ada. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, ibu saya udah tua Bapak Ibu. Udah tua. Di sisa kehidupannya pengen saya bahagiain. Pengen saya umrohkan Bapak Ibu. Itu tekad bagi saya. Tekad saya untuk bisa mengumrohkan ibu saya, ibu kami tercinta. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Jangan pernah takut. Penolakan pasti ada, hinaan pasti ada, cacian pasti ada. Dan nanti pun hinaan dan cacian akan menjadi pujian bagi kita. Ingat Bapak Ibu, perjuangan saya, proses demi proses. Seperti halnya lama-lama. Laba-laba bikin sarang Bapak Ibu. Laba-laba bikin sarang, dirusak oleh manusia. Dibuat lagi, dirusak lagi, dibuat lagi. Hingga manusia tersebut udah bosan ngerusak sarangnya. Begitupun kita di Misi PTBS ini. Yang nolak biarkan aja. Yang nggak biarkan aja.
Yang mencaci biarkan aja. Biarkan mereka yang bosan terhadap kita. Biarkan mereka bosan melihat kita yang terus-terusan memboros baik mereka, mempola mereka. Karena saya yakin Bapak Ibu, mereka udah bosan, udah pasti berhenti. Setidaknya kita berjuang habis-habisan, buktikan pada mereka bahwa kita bisa. Setelah kita membuktikan, mereka tidak akan lagi berbuat seperti itu. Udah tentunya pasti bosan Bapak Ibu. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Salam sukses luar biasa. Saya Aceh Ahmad Boji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada MC yang luar biasa.